adalah negara dengan mayoritas muslim yang sangat menjaga adab, sopan santun, dan ajaran agama. Kenapa ya di Malaysia ini nggak pernah tuh kelihatan orang di tengah jalan kutip dana untuk pembangunan masjid? Kenapa ya banyak muslim yang baru sadar hal ini setelah sampai ke Kuala Lumpur? Apalagi pas hari pertama kalian cari makan di pusat kota. Rest area dekat sini, dia memang cantik dan banyak makanan. Hal uniknya lagi itu kalau di sini tuh mereka itu suka nambahin aksesoris kayak keranjang. Ada keranjang yang di depan atau enggak keranjangnya letaknya di belakang. Jadi kaget banget pas masuk sini karena aku ngerasa lagi di Busan Korea, padahal ini tuh cuma coffee shop yang ada di Penang, guys. Pertanyaan bagus, Kak. Kalau di Malaysia bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Dari seluruh dunia mengakui sopan, santun, dan adab orang Malaysia ini, geng, memang diakui. Dan banyak juga orang-orang muslim baru sadar setelah sampai ke Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video orang Indonesia, orang Timur Tengah, orang Korea, Jepun, bahkan orang US, dan juga orang Eropa akan sadar bila sudah datang ke Malaysia, geng. Waduh, kira-kira ini kesadaran apa yang dialami oleh mereka? Biasanya di Indonesia ini berkeliaran, ataunya di Indonesia banyak di tengah-tengah jalan, namun tidak akan ditemui di Malaysia. Kata perempuan Indonesia ini, geng. Waduh, Ikinya juga penasaran nih, geng. Kira-kira apa culture shocknya dia saat baru pertama kali ataupun sudah menetap lumayan lama di Malaysia, geng. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng, sebelum mengambil kesimpulannya dulu. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, buat kalian, buat para sahabat Ikinya, jangan lupa sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Di Malaysia, ojek motor atau Gojek itu nggak ada. Ya. Kalian penasaran nggak kenapa? Malaysia adalah Penasaran. negara dengan mayoritas muslim yang sangat menjaga adab, sopan santun, dan ajaran agama. Kalau kamu naik motor dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan posisinya kan terlalu deket tuh, jadi dianggap kurang sesuai. Dari sini kita bisa belajar, Malaysia bukan hanya yang penting ada transportasi, tapi juga memikirkan nilai agama dan moral. Itu sih yang bikin aku respect. Selanjutnya faktor keselamatan. Jalan di Malaysia tuh banyak highway, kendaraan melaju dengan cepat, jadi motor untuk angkut penumpang tuh dianggap terlalu beresiko. Berikutnya, transportasi publik di Malaysia tuh udah sangat bagus. Ada LRT, MRT, monorail, bus pun ada, jadi masyarakat bisa menggunakan transportasi itu. Selanjutnya, aturan transportasi. Di Malaysia memang jelas motor lebih diarahkan untuk pemakaian pribadi, bukan untuk jasa angkut penumpang. Yang terakhir, budaya berkendara di Malaysia. Di sini tuh banyak mobil karena harganya relatif terjangkau. Makanya GrabCar mudah didapatkan di mana-mana, lebih nyaman dan aman. Kalau kamu orang Malaysia, setuju tak dengan alasan ini? Ya, Tulis kat setuju. komen ya. Kenapa ya di Malaysia ini nggak pernah tuh kelihatan orang di tengah jalan kutip dana untuk pembangunan masjid? Kalau ya pernah juga. lihat, tolong komen-komen di bawah. Karena serius ya, aku dari tahun 2003 ya, pijak kaki di Malaysia ini, aku tuh nggak pernah ngelihat ada yang namanya kutipan dana di tengah-tengah jalan. Dan aku sempat berpikir, bagaimana caranya mereka mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid. Dan ternyata, aku sudah dapat solusinya, guys. Nah, jadi di Malaysia itu kutipan untuk pembangunan masjid atau sumbangan dari masyarakat itu disiarkan melalui media. Salah satunya yang aku lihat di televisi ya. Jadi di situ ada ceramah ustadz dan di situ juga sekaligus diinformasikan ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Di hari yang lain juga akan ada lagi seperti itu, guys. Jadi setiap hari ada informasi tentang kutipan dana untuk pembangunan masjid. Nah, jadi menurut aku lebih profesional dan lebih aman ya, karena transaksinya itu langsung
atas nama masjidnya. Jadi memang transparan. Kalau menurut aku sih seperti itu lebih profesional ya, dan lebih teratur. Kalau di tengah-tengah jalan itu tadi ya bahaya, risiko terlalu tinggi. Nah, kalau seperti ini transfer, jadi dari mana-mana pun masyarakat yang mau infakkan seikhlas hati, dah memudahkan masyarakat untuk berinfak gitu. Oke, hal ini sih patut dicontoh sih menurut aku. Oke, segitu aja videonya. Yang mau tanya-tanya tentang Malaysia boleh komen-komen ataupun DM saya. Assalamualaikum, bye. Kenapa ya banyak muslim yang baru sadar hal ini setelah sampai ke Kuala Lumpur? Apalagi pas hari pertama kalian cari makan di pusat kota. Banyak orang kesini taunya Alor Street itu surganya makanan. Dan jujur, vibe-nya emang seru banget. Lampunya warna-warni, rame, dan makanan di kiri kanan. Tapi ada info kecil yang sering banget orang lain skip. Nggak semua makanan di Alor Street itu halal. Nggak ada yang salah ya, tapi emang tempatnya yang campur aja. Karena suasananya yang ramai, kadang kita tuh asal tunjuk makanan tanpa ngecek dulu. Kalau kamu muslim, saran aku sih cek sijil halal atau langsung tanya ke penjual biar kamu lebih tenang. Tapi kalau kamu pengen kuliner yang aman tanpa mikir, geser dikit ke Kampung Baru. Di sana pilihan makanannya lengkap banget. Dari nasi lemak, sate, roti canai, seafood, dessert, dan vibe lokal Malaysianya tuh kerasa banget. Mayoritasnya halal, jadi makan apapun santai dan gak was-was. Nah, bukan berarti Alor Street itu jelek ya. Tetap seru buat jalan-jalan, foto, atau sekedar nikmati ambience KL di malam hari. Tapi kalau soal makan, tahu info ini dulu ya biar nambah pengalaman kamu jauh lebih nyaman. Gimana? Kalian udah ada yang pernah kesini? Share yuk pengalaman kalian di komen. RNR rest area dekat Malaysia guys. Oke. Tapi rest area dekat sini dia memang cantik. Banyak makanan. Ya, Lagipun dia besar. ya. Bagus memang, banyak makanan. Korang tengoklah. Wah, seperti airport kayak gitu ya. Seperti airport gitu, geng. Wah. Ini mah bukan airport lagi nih. Terus apa ya? Ya, pokoknya kayak stadium kayak gitu ya. Wah, keren sih. Ada apa? Minyak. Ah ya. Bensin. Memang di setiap Shell rest area tuh ada pembensin dan peminyak. dan Petronas. Wah, keren sih menurut ikinya. Ini terkejutnya orang Indonesia baru sampai Malaysia kayak gini ya, geng. Yang famous-nya itu, geng. Ya, geng, banyak dari seluruh dunia mengakui sopan santun dan adab orang Malaysia ini, geng, memang diakui. Dan banyak juga orang-orang muslim baru sadar setelah sampai ke Malaysia, geng. Ya, pasal adabnya, oh ternyata Malaysia ini menganjurkan geng ya, menganjurkan Islam yang sebenarnya, Islam yang sesungguhnya, mentoleransi larangan-larangan yang dianjurkan oleh agama Islam. Contohnya seperti gak ada ojek, saling bersentuhan, karena mereka memang menjunjung tinggi adab sopan santunnya di negara Malaysia. Ya, pantas saja lelaki Indonesia dan juga perempuan Indonesia ini terheran-heran bila melihat adab Islam yang berada di Malaysia sana, geng. Ikinya juga salut. Dan ikinya bukan cuma meresan tentang adab Islam di Malaysia sana, geng. Namun ikinya akan banyak merangkul beberapa video yang membuat kita ngiler dan juga buat netizen Indonesia akan teriris hatinya bila melihat video berikut yang akan ikinya sajikan buat kalian semua, geng. Jom kita simak lagi beberapa video yang akan ikinya sajikan, geng. Kalian tahu nggak guys, apa perbedaan Malaysia sama di Indonesia buat para pengendara motor? Ini menurut pengalaman pribadi aku ya, sama aku tinggal di Malaysia. Kalau di sini itu guys, orang-orang itu suka banget motor gigi, motor manual, motor bebek kayak gitu dibandingkan motor matic. Sedangkan di Indonesia motor kayak gitu masih ada tapi jarang banget. Nah, sedangkan kita itu lebih suka pakai motornya yang matic, yang udah tinggal gas gitu aja kan. Dan hal uniknya lagi tuh kalau di sini tuh mereka itu suka nambahin aksesoris kayak keranjang. Ada keranjang yang di depan atau enggak keranjangnya letaknya di belakang. Jadi hampir semua motor itu ada keranjang. Nggak hanya buat Shopee Food ataupun Grab Food, tapi untuk orang-orang biasa juga kayak gitu. Nah, ini itu motor-motor yang ada di Malaysia, yang kalau di Indonesia itu udah jarang banget kita temuin, guys. Kenapa di Malaysia itu lebih banyak suka motor manual? Karena motor manual itu lebih kuat, pemeliharaannya lebih mudah, dan harganya pun juga lebih murah. Kalau di Indonesia suka pakai motor matic karena motor matic itu lebih efisien, terus praktis, mudah. Semua orang bisa ngendarain motor matic, bener gak sih? Overall, baik matic maupun manual semuanya oke. Yang penting bawanya nyaman dan sesuai sama sikon kamu pas lagi di jalanan. Next, bahas apa lagi ya?
Guys, Oke. Caca nak cerita. Caca lagi. Kejadian tuh guys, baru aja terjadi nih guys dalam perjalanan Caca nak beli oleh-oleh. Wah. Hari itu Caca ada cakap kan bahwasanya di Malaysia ini susah sangat nak tengok orang tak menggunakan helmet. Tak tahu dia barusan nih yang lewat dekat samping kereta Caca nih, orang tak pakai helmet. Menggunakan motosikal. Tapi dia menggunakan turban. Dan ternyata dia orang menggali. Caca komen, lah itu orang tak guna helmet. Caca bilang gitu kan. Ternyata di Malaysia tu membenarkan undang-undang untuk orang menggali yang menggunakan motosikal itu menggunakan turban itu tak apa guys. Jadi dibenarkan, diizinkan gitu. Kaget banget pas masuk sini karena aku ngerasa lagi di Busan Korea, padahal ini tuh cuma coffee shop yang ada di Penang guys. Hello netizen. Jujur menurut aku kalau ke Penang ini tuh must visit banget sih. Coffee shop ini tuh punya outdoor sama indoornya dan mereka tuh punya view yang cantik banget. Oh ya, no worries ya, meskipun mereka punya view secantik ini dan bisa langsung akses ke pantainya, di sini tuh nggak ada minimal order loh. Jadi kalian bisa dengan santai enjoy beach view kayak gini tanpa boncos, dan menurut aku ini wajib sih kalian masukin list nama tempatnya Oceano Symphony yang ada di Penang. Kok bisa ya negara mayoritas muslim tapi punya kasino? Kalau kamu pernah ke Genting Highland pasti kepikiran yang sama. Karena di Genting ada satu-satunya kasino yang legal di Malaysia. Sejarahnya ternyata pendiri Genting, Tan Sri Lim Gotong, dulu berhasil meyakinkan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu, bahwa kasino bisa bantu ekonomi dan para wisata negara. Dan akhirnya di tahun 1969 izin resmi dikeluarkan, tapi dengan syarat hanya untuk non-muslim dan wisatawan, serta diawasi ketat. Fun fact-nya, pajak dari kasino dipisahkan secara administratif. Uangnya gak boleh dipakai untuk program masyarakat muslim, tapi boleh untuk hal umum kayak jalan, bandara, dan sektor pariwisata. Dan jangan salah, Genting bukan cuma kasino ya, tapi juga punya hotel, theme park, dan pusat belanja. Dengan lebih dari 20 juta pengunjung tiap tahun, Genting sukses jadi tulang punggung pariwisata di Malaysia. Menurut kalian, kalau Malaysia aja bisa, kenapa di Indonesia gak dibangun kasino juga ya? Coba ngobrol di kolom komen. Jangan lupa follow untuk fakta menarik lainnya. Pertanyaan bagus Kak. Kalau di Malaysia bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Ya, pertanyaan bagus sekali. Kenapa itu tidak bisa? Ya, karena kalau ada di Indonesia, mungkin sekarang aja nggak ada kayak gitu, Kak. Banyak besi-besi yang hilang, banyak raya-raya besi yang hilang. Itu problematiknya, Kak. Kayak gitu ya, Kak, ya. Jadi, kalau ada di Malaysia, itu mereka bukan juga untuk orang Islam kayak gitu ya. Namun yang banyak yang tidak tahu tentang hal ini kayak gitu ya. Yang tidak tahu tentang hal ini kayak gitu ya. Banyak yang mengatakan subsidi makan dari uang kasino dan lain sebagainya kayak gitu ya. Aslinya orang Indonesia sebagainya itu iri yang melihat Malaysia ada kasinonya kayak gitu ya. Kenapa demikian? Iya, karena orang Indonesia ingin juga memiliki seperti Genting Highland itu, geng. Namun, apalah daya ya, geng, ya. Di Indonesia, bukan cuma Islamnya saja yang melarang, geng. Namun, pola polisinya apa? Nanti kalau sudah ada kasino di Indonesia, kalau sudah main orangnya, ya kalau orang-orang dari sana itu melancong jalan-jalan ke sana main. Kalau orang Indonesia, tahu sendiri. Kalau mereka sudah main dan lain sebagainya, besi, motor, begal, dan lain sebagainya, akan tambah merajalela, guys. Oke ya, geng. Ya mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.